Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengawali kebaktian ini, saya akan bacakan Mazmur 47 ayat 6 sampai 8. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu, dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah, bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Marilah kita mengawali kebaktian kita dengan menyanyikan NKB 93 bait yang pertama. Segala puji baginya. Segala puji baginya di tata mulia yang sudah memberi putranya kepada dunia. Puji namanya, mari pujilah namanya. Puji namanya, mari pujilah namanya. Jemaat Tuhan terkasih, kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi saudara, Tuhan beserta saudara-saudara. Jemaat Tuhan terkasih, hari ini kita merayakan sebuah peristiwa penting, yaitu kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Adakah pesan yang penting dalam perayaan ini? Kita akan mencarinya saat merenungkan firman Tuhan nanti. Sebelum melanjutkan kebaktian ini, mari kita mengaku dosa dan mohon pengampunan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa pengasih, kami bersyukur kalau masih diberi kesempatan memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Namun seringkali kami mengabaikan pesan-Mu yang sangat penting. Ketika Tuhan Yesus memerintahkan kami, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kami tidak mentaati perintah-Mu, bahkan seringkali melupakannya. Kami mohon, ampunilah kami ya Tuhan. Kiranya kami dibaharui oleh Tuhan melalui peristiwa saat ini, supaya kami dapat menjadi pelaku firman yang taat. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hidup yang penuh berbeban dan terasa berat, ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Ringan semua di Kalvari, Kalvari, Kalvari. Ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Jemaat Tuhan terkasih, sekarang dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan. Firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Roma 10 ayat 9 dan 10 memberitakan demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dalam Kristus engkau telah diampuni.
Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebentar lagi kita akan bersama-sama mempergumulkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa pengasih, Sang Firman yang hidup, bersabdalah kepada kami, sebab kami sungguh merindukan sabdamu untuk menolong kami mengerti kehendak Tuhan, terutama di dalam kami memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga saat ini. Tolonglah kami ya Bapa, biarlah kiranya Tuhan juga memberkati hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk memberitakan sabda Tuhan, agar hamba-Mu dimampukan oleh Tuhan dengan kuasa Roh Kudus memberitakan firman Tuhan dengan baik dan benar menurut kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini, kita akan membacanya dari kitab Lukas 24, ayat 44 sampai 53. Firman Tuhan mengatakan demikian. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yaitu bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan sabda Allah, mempergumulkan dan melakukan dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang terkasih, saya seringkali merasa heran ketika ada sekelompok orang yang menceritakan kisah-kisah horor yang dialaminya. Misalnya ada orang yang mengatakan pernah ketemu suster ngesot, atau pernah ketemu kuntilanak, atau ketemu sundel bolong, atau yang lain-lainnya. Biasanya saudara-saudara kalau satu orang mulai cerita, kemudian yang lain tidak kalah ingin menceritakan keseruannya, bagaimana dia ketemu dengan peristiwa-peristiwa horor yang dialaminya. Padahal orang-orang seperti itu pasti tidak sering mengalaminya. Mungkin pengalaman setahun sekali belum tentu hal seperti itu. Namun peristiwa yang dia alami bisa sangat berkesan, sampai orang itu bisa memberi kesaksian tentang setan-setan begitu semangat.
Saudara-saudara sangat heran dengan cerita-cerita horor yang begitu menarik untuk diceritakan. Sebagai orang-orang Kristen, bagaimana kalau kita menceritakan Tuhan Yesus? Apakah juga sesemangat itu? Bukankah sebagai pengikut Tuhan Yesus kita punya banyak sekali pengalaman-pengalaman yang sangat menarik sebetulnya? Apakah pengalaman-pengalaman dengan Tuhan Yesus itu kurang menarik untuk diceritakan? Saudara, mari coba kita perhatikan kisah-kisah yang dialami murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan kita juga ikut membacanya. Coba kita lihat, sebelum Tuhan Yesus wafat misalnya, ada banyak sekali kisah-kisah menarik, bahkan menakjubkan. Ada orang sakit kusta, yang pada masa itu sakit kusta adalah sakit yang belum ada obatnya. Seperti saat ini, COVID-19 belum ditemukan obatnya juga. Tetapi ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan orang kusta, dan orang kusta itu meminta kepada Tuhan, "Guru, kasihanilah aku." Tuhan Yesus menyembuhkan mereka dengan sangat ajaib. Ada orang buta sejak lahirnya, dan sampai sekarang pun kebutaan yang sejak lahir itu mustahil untuk disembuhkan. Namun dengan cara yang sangat ajaib, Tuhan Yesus menyembuhkannya. Bukan hanya orang sakit, bukan hanya masalah penyakit, badai dan taufan pun dihentikan oleh Tuhan Yesus. Apakah ada orang yang bisa menghentikan gejala alam? Kalau gempa bumi, siapa yang bisa menghentikannya? Namun Tuhan Yesus bisa menghentikan badai. Diam, tenanglah. Tuhan Yesus juga berkuasa memberi makan 5.000 orang dengan menggandakan 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus juga membangkitkan orang yang sudah meninggal. Siapa orang yang bisa membangkitkan orang yang sudah meninggal? Kita ingat kisah Lazarus. Bagaimana Tuhan Yesus datang ke kubur Lazarus dan kemudian memanggil Lazarus, "Hei Lazarus, ayo bangun, keluarlah dari kuburmu." Tuhan Yesus membangkitkan anak janda Nain yang sudah siap-siap akan dikuburkan. Siapa orang yang bisa membangkitkan orang yang sudah meninggal? Tidak ada seorang pun. Tetapi Tuhan Yesus, Dia adalah Allah, Sang Pemberi hidup. Maka hanya Yesus yang berkuasa untuk memberikan kebangkitan. Hanya Yesus yang berkuasa untuk memberikan hidup. Saudara, setelah Tuhan Yesus bangkit dari wafat, Tuhan Yesus kembali menunjukkan, membuktikan kebangkitannya dengan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan cara Tuhan Yesus menunjukkan diri kepada murid-muridnya adalah dengan cara yang sangat ajaib. Kalau kita membaca kisah-kisah ketika Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus masuk ke dalam ruangan yang terkunci. Pintu-pintu terkunci, tidak ada jalan masuk, tetapi tiba-tiba Tuhan Yesus hadir di tengah murid-muridnya. Bahkan dalam Lukas 24 ayat 36 sampai 43, bagian yang tadi kita tidak membacanya, Tuhan Yesus hadir bersama murid-muridnya, kemudian Tuhan Yesus minta makanan. Dan Tuhan Yesus memakan makanan itu di hadapan murid-muridnya. Roh tidak bisa makan. Itu mau menunjukkan bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Saudara-saudara, kebangkitan Tuhan Yesus sendiri adalah sebuah peristiwa spektakuler. Tidak ada peristiwa yang lain yang dialami oleh siapapun, hanya Tuhan Yesus. Jadi saudara, apa yang kurang menarik dari kisah Tuhan Yesus? Mengapa seringkali pengikut Tuhan Yesus tidak seperti murid-murid Tuhan Yesus pada waktu yang lalu? Mereka begitu bersemangat menceritakan tentang Tuhan Yesus yang bangkit, yang mereka saksikan sendiri di hadapan mereka. Saudara, pada peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga saat ini,
Tuhan Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya. Bukan hanya murid-muridnya zaman dulu, tetapi murid-muridnya zaman sekarang. Saya dan saudara-saudara semua. Supaya kita menyampaikan Injil, memberitakan Injil, yaitu kabar baik. Saudara, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus mengatakan pada ayat yang ke-48, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dengan kamu adalah murid-muridnya pada masa itu. Tetapi juga kita pada masa sekarang ini. Oleh sebab itu, bukan hanya murid-muridnya pada masa itu yang ditugaskan, tetapi juga kita, saya dan saudara-saudara semua yang ditugaskan. Karena kamu adalah saksiku. Tapi tugas apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus? Mari kita perhatikan ayat yang ke-47. Tuhan Yesus mengatakan demikian, ayat 47. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Ada dua hal pesan Tuhan Yesus. Yang pertama, berita tentang pertobatan. Saudara, kita harus memberitakan agar semua orang bertobat. Pada masa COVID-19 ini, kita melihat begitu banyak orang yang sakit. Dan begitu banyak kematian yang terjadi. Jumlahnya ribuan. Saudara, saya tidak mau membahas apakah peristiwa ini adalah hukuman Tuhan atau peringatan Tuhan. Namun peristiwa yang terjadi ini seharusnya mengajar kita semua betapa rapuhnya hidup kita sebagai manusia. Ini menunjukkan kepada kita bahwa hidup kita bergantung kepada Tuhan, Sang Pemberi hidup. Kalau saat ini hidup kita meninggalkan Tuhan, atau hidup kita jauh dari Tuhan, maka sekarang saatnya kita kembali kepada Tuhan. Mengapa kita harus kembali kepada Tuhan? Mari kita lihat hal yang kedua, yaitu berita pengampunan dosa. Tuhan Yesus yang wafat adalah Tuhan yang sudah menebus dosa umat manusia di kayu salib. Dan karyanya telah sempurna. Oleh sebab itu, kita harus bertobat, kembali kepada Tuhan, karena hidup kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Karena kita telah mendapatkan pengampunan dosa dari Tuhan Yesus, maka kita harus bertobat. Kalau kita meninggalkan Tuhan Yesus, dan kalau kita sudah meninggalkan terlalu jauh hidup kita dari Tuhan Yesus, dan kita tidak mau kembali, itu berarti sama dengan menolak penebusan Tuhan Yesus. Maka saudara, tugas kita semua adalah beritakan Injil, beritakan kabar baik kepada semua orang yang kita jumpai. Beritakan kabar baik ini dengan penuh sukacita, jangan menjadi beban. Mengapa jangan menjadi beban? Karena kita harus menyampaikan penebusan Tuhan Yesus ini, mengatakan kepada semua orang bahwa manusia sudah ditebus oleh Tuhan Yesus dengan wafatnya Tuhan Yesus di kayu salib. Namun Tuhan Yesus yang wafat itu sudah bangkit dan Dia berkuasa untuk menyelamatkan umat manusia. Tuhan Yesus berkuasa menyelamatkan saudara-saudara dan saya. Karena itu segeralah datang kepada Tuhan Yesus. Beritakan kepada semua orang. Ini adalah saatnya. Jangan sampai terlambat. Karena kalau terlambat berarti sudah tidak ada waktu lagi. Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bersama gereja di segala abad dan tempat,
Dengan mengingat akan baptisan kita, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan terkasih, sekarang saatnya kita akan menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Raja di atas segala raja, tolonglah kami menjalankan pengutusan-Mu, agar kami dapat memberitakan kabar baik dengan sukacita. Mampukanlah kami melakukannya dengan taat dan setia. Saat ini kami hendak memohon kemurahan Tuhan. Sembuhkanlah para pasien corona yang dirawat di rumah sakit, juga mereka yang menjadi ODP, PDP. Tolonglah para tenaga medis juga, agar mereka diberi kemampuan oleh Tuhan mengobati, diberi kekuatan dalam menjalankan tugas, diberi kesehatan agar tidak tertular. Berkatilah juga para pekerja di rumah sakit, supaya mereka tidak tertular virus corona. Ya Bapa, berkatilah pemerintah bangsa Indonesia. Kami mohon agar kiranya Tuhan menolong mereka yang sudah menetapkan berbagai macam kebijakan untuk memutus penyebaran virus corona. Tuhan tolong lindungi seluruh masyarakat Indonesia dan seluruh masyarakat dunia, agar kami tetap sehat dan terhindar dari COVID-19. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kita melalui persembahan. Persembahan dapat dikirimkan melalui transfer ke rekening GKI Tumapel atau dimasukkan ke kotak yang tersedia di kantor gereja, atau dikumpulkan lebih dulu dan diserahkan saat kebaktian dapat dilaksanakan di gedung gereja. Dasar persembahan diambil dari Mazmur 136 ayat pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Marilah kita membawa persembahan kita di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pemurah, kami ingin bersyukur kepadamu melalui persembahan ini. Mohon kiranya Tuhan berkenan menerima dan memakainya untuk pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih
dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, damai dan cemerlang. Jemaat Tuhan terkasih, sampaikanlah berita sukacita kepada setiap orang yang kita jumpai, dan dimanapun saudara berada, sampaikan berita sukacita itu. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, haleluya, amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin.